Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang buat semuanya. Doa kami, kita semua dalam keadaan baik dan terus ada di dalam kebenaran, di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ada berita yang perlu saya sampaikan kepada pendengar setia dari channel Yusuf Manugulu terhadap situasi yang sedang terjadi, khususnya terhadap Pak KC, ya. Ini di mana sebetulnya berita duka buat kekristenan yang berada di Indonesia, karena saya melihat dasar-dasar atau hukum yang diberlakukan itu kita perlu cermati dan kita perlu memberikan tanggapan, ya. Dan pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan pengacara untuk memberikan suara dan juga untuk memberikan dukungan terhadap Bapak Haji Muhammad KC. Ya, puji Tuhan, selamat siang. Kita ketemu kembali pada saat ini dan ada hal yang penting untuk saya bagikan, untuk saya share kepada teman-teman tentang kondisi yang dialami oleh rekan kita, teman kita, Bapak Haji Muhammad KC, ya. Karena ini adalah merupakan berita duka bagi kekristenan, ya. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah sesuatu yang kita perlu Pak KC telah ditangkap oleh polisi. Nah, kita pada kesempatan ini akan menyuarakan dasar-dasar hukum, ya, advokasi kepada Bapak Muhammad KC, supaya artinya hukum di Indonesia ini jangan berjalan hanya karena pesanan dari kelompok-kelompok tertentu. Jangan hukum ini berjalan hanya karena ada tekanan, desakan dari massa. Ini yang kita sangat disayangkan kalau hal ini terus-menerus terjadi di bangsa Indonesia. Setiap kali orang menyatakan pendapat atau kebebasan di dalam berekspresi, tapi dikaitkan dengan undang-undang penistaan agama. Ini yang saya lihat adalah sesuatu yang sangat tidak fair, ya, tidak pas, ya, dan kita harus memberikan pernyataan-pernyataan untuk supaya ke depan negara Indonesia ini bisa lebih maju dan bisa memiliki kebebasan. Setiap warga harusnya memiliki kesamaan hak, ya. Kenapa? Karena kalau saya bilang sih, kalau dari ustadz-ustadz Muslim di dalam ceramah-ceramah mereka justru jauh lebih ini, istilahnya tingkat penistaannya itu jauh lebih tinggi. Bahkan kalau saya pakai istilah penistaan tingkat dewa, ya, yang mereka lakukan. Tetapi yang disayangkan, kenapa kok seperti ini tidak pernah dijadikan sebagai penistaan agama. Tetapi kok Pak KC di dalam menyuarakan tentang kebenaran, tentang kondisi yang beliau alami, kok beliau harus berurusan dengan hukum dan dia harus istilahnya harus ditangkap. Nah,
pada kesempatan ini saya tentunya ingin mengajak rekan-rekan pengacara untuk kita bisa dialog ya, supaya artinya negara ini benar-benar bisa hukum itu berjalan secara profesional, secara adil dan secara benar ya. Oke, kita terima dulu teman-teman ini yang akan berdiskusi bersama. Bapak pengacara DS. Selamat siang, Pak DS. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak DS. Kita terima dulu Pak SS. Selamat siang, Pak SS. Selamat siang. Ya, oke. Baik, Pak. Kita terima dulu Pak YP. Selamat siang, Pak YP. Shalom, Pak Yusuf. Selamat siang. Shalom, selamat siang, Pak. Ya, tolong teman-teman yang mau naik mungkin close kamera aja dulu ya, close kamera ya. Pak RJ, ya, tolong close kamera saja dulu, oke? Supaya ini sinyalnya bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bergabung dan yang sudah ada linknya yang mau masuk silakan ya, silakan bisa ikut bergabung. Oke, Pak DS, Pak SS, Pak RJ, Pak YP, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang ikut dalam diskusi ini, di mana kita pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa ini sebetulnya berita duka bagi kekristenan. Karena apa? Karena Pak KC dianggap sebagai penista agama, sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan beliau sudah ditangkap ya oleh kepolisian. Nah, saya ingin mendengar tanggapan dari bapak-bapak yang berlatar belakang hukum dan yang bekerja sebagai seorang lawyer, pengacara, untuk bisa memberikan pandangan-pandangan hukum ya, supaya artinya negara ini ke depannya dan bisa benar-benar menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai dengan hukum yang ada. Mungkin dari Pak DS dulu. Silakan Pak DS, bagaimana tanggapan Anda atau apa yang Anda ingin sampaikan terhadap kasus penangkapan Pak Muhammad KC ini? Silakan Pak DS. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Jadi kasus ini sebenarnya baik ya. Suaranya agak kecil Pak, bisa agak dekat dengan mic-nya Pak DS. Ya, sebenarnya kasus penangkapan Pak KC ini ya membuka mata publik ya, bahwa ada ketidakadilan hukum. Pak, suaranya kecil sekali Pak, bisa mic-nya agak dekat Pak, dekat dengan mulut. Iya, udah saya dekatin ke mulut ini Pak. Halo, sekarang dengar Pak? Ya, oke. Sekarang kedengaran Pak. Bisa dekat dengan mic ya mulutnya supaya ini Pak, suaranya bisa terdengar dengan baik. Silakan Pak. Udah Pak. Sekarang dengar Pak? Ya, oke. Sekarang dengar. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kasus Pak KC ini memang harus kita bantu ya Pak. Pak, mungkin bisa ganti handset dulu Pak. Ini suaranya hilang-hilang Pak. Bapak kadang besar, kadang kecil suaranya. Oke, mungkin yang bisa lain aja dulu Pak, nanti saya baru. Oke, baik. Yang lain aja dulu, masih ya. Baik Pak. Oke, kita ke Pak SS dulu. Pak SS, silakan Pak SS. Selamat siang Pak SS. Selamat siang Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan. Oke. Jadi mengenai pidana penodaan agama ini memang agak-agak rancu ya dan susah karena definisinya itu nggak pastilah gitu, nggak mantep. Jadi yang hanya mungkin bisa diambil benang merahnya itu apabila ada orang beragama lain yang menafsirkan ajaran agama lain itu yang bukan mainstreamnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya luas ini. Nah, jadi memang tidak ada batasan apa sih itu penodaan agama gitu. Lalu jika kita melihat dalam hukumnya di Indonesia itu sejak
tahun 1965 itu sebenarnya sudah diatur prosesnya, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama itu harus diperingatkan dulu dengan keras. Jadi harus diperingatkan oleh 3 instansi. Lalu apabila orang ini masih juga mengulangi perbuatannya, baru bisa diproses pidana. Tetapi dalam sejarahnya, itu kasus-kasus dalam tanda kutip penodaan agama itu memang prosedur ini bisa dibilang tidak pernah jalan. Sampai kasus misalnya Arswendo Atmowiloto dan lain-lain itu tidak pernah. Jadi memang lebih yang lebih terasanya itu tekanan publik sebenarnya. Jadi di sini juga kita lihat tekanan publik itu yang begitu besar. Tapi saya tetap beranggapan, meyakini prosedur inilah yang harus ditempuh. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga kan ada agama-agama di Indonesia itu yang bersifat misi atau dakwah, dan itu tidak bisa dihindari. Gitu. Dan lagi pula ada satu lagi yang penting. Bagaimanapun kan ada agama yang memang ajaran agamanya mengkritisi ajaran agama lain. Nah, ini kalau misalnya pidana ini diterapkan begitu saja tanpa peringatan atau apa, nah kita bisa bayangkan sendiri kalau ini jalan. Karena memang ajaran agamanya khusus mengkritisi ajaran agama lain. Sementara agama lain yang dikritisi itu, saya berpendapat dan meyakini punya hak jawab. Begitu. Nah, lalu mengenai definisi penodaan agama juga ini makin lama semakin dalam tanda kutip menurut saya semakin berkembang, makin bias. Karena kenapa? Misalnya kasus Ahok, ya oke, itu sudah berkekuatan hukum tetap ya, saya tidak mengomentari, tetapi saya mencoba berpendapat, Ahok saja itu hanya menyebut nama satu surat saja, itu sudah kena penodaan agama. Jadi memang pidana penodaan agama ini definisinya juga semakin berkembang, menurut saya jadi semakin bias, jadi luas gitu. Jadi lama-lama nanti hanya bercanda sedikit aja, lama-lama jadi penodaan agama. Seperti waktu itu ada kasus seseorang yang memprotes pengeras suara yang terlalu keras, bisa jadi penodaan agama. Jadi saya khawatir lama-lama ini kalau diterapkan, ini semakin bias, semakin rancu, benar-benar akhirnya jadi pasal karet beneran. Gitu. Jadi saya terus terang prihatin, apalagi dengar kabar terakhir ada penangkapan ya. Saya kira itu terlalu reaktif lah gitu. Mungkin ya, itu dulu pendapat saya. Iya. Berlebihan ya Pak. Iya. Iya. Sebab ini sepertinya kayaknya tindakan yang dilakukan ini mengarah kepada tekanan massa ya, tekanan kelompok-kelompok tertentu ya. Iya. Kita nggak minum ini, Enerpon. Iya. Karena kayak kasus Arswendo, kita ingat dulu tekanannya juga luar biasa itu kan. Kasus Arswendo sama kasus yang soal yang di Pulau Sumatera itu yang ibu-ibu mengenai pengeras suara terlalu keras, itu kan tekanannya juga begitu besar. Begitu. Jadi sebetulnya undang-undang penistaan atau penodaan agama ini dihadirkan itu menurut Bapak itu untuk apa sebetulnya Pak? Untuk kepentingan kelompok tertentu apa memang seperti apa menurut kacamata ini? Kacamata Bapak, silakan Pak. Jadi kalau menurut saya termasuk yang ini Pak ya, saya termasuk yang berpendapat undang-undang penodaan agama ini mungkin masih diperlukan asal prosedurnya itu berjalan Pak. Karena kenapa, sekali lagi saya bilang tadi, ada agama-agama di Indonesia yang memang punya bersifat misi atau dakwah. Jadi kan itu tidak bisa dihindari Pak. Apalagi ada ajaran agama yang khusus mengkritisi, mengoreksi ajaran agama lain. Nah, jadi gesekan atau dalam tanda kutip penafsiran atau pendapat terhadap agama lain itu memang tidak bisa dihindari. Makanya
saya lihat prosedurnya ini yang harus dijalankan, harus diperingatkan dulu, gitu. Terlepas dari umat beragama seharusnya juga bersikap dewasa lah, nggak usah terlalu sensitif gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan berubah atau tidak akan turun ke maha kuasaannya hanya karena dikritisi oleh manusia gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kita cermati hukum pidana penodaan agama di Indonesia, itu sebenarnya agama yang ajarannya mengkritisi agama lain justru seharusnya lebih berhati-hati dengan undang-undang ini, gitu Pak. Ya. Jadi kalau menurut Pak SS, apakah undang-undang ini bisa dihilangkan apa bagaimana Pak, pasal-pasal penodaan agama ini? Saya juga paham kenapa ini tetap masih ada, karena ini isu sensitif Pak ya. Jadi saya mencoba memahami lah, walaupun idealnya memang tidak perlu ada Pak, idealnya tidak perlu ada. Ya, karena kalau menurut saya sih ini sangat merugikan kekristenan ini kalau pasal ini selalu menjadi ajang untuk kepentingan dari orang-orang tertentu gitu loh, dari kelompok-kelompok tertentu. Ini sangat merugikan kekristenan. Nah, ini bagaimana Bapak, pendapat Bapak? Mungkin Bapak bisa suarakan supaya kita bisa berbagi dengan yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Silakan. Memang idealnya ini kan termasuk kebebasan bersuara juga, jadi dan juga kebebasan beragama. Lalu kan kita juga tahu ada agama yang memang bersifat dakwah. Jadi gesekan atau apa itu tidak bisa dihindari lah. Jadi memang idealnya sih undang-undang ini tidak perlu ada lagi gitu Pak. Karena ini kan juga produk lama. Jadi mungkin ke depannya saya mengharapkan selain undang-undang ini dihapus nantinya, setidak-tidaknya prosedur untuk proses pidananya itu dijalankan. Itu harapan saya, setidak-tidaknya. Lalu sambil setelah itu nanti menuju ke kedewasaan umat beragama. Gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak SS. Kita ke Pak DS sekarang. Pak DS, selamat siang Pak DS. Oke, kalau belum bisa tersambung kita ke Pak YP dulu, Pak YP. Selamat siang Pak YP. Selamat siang Pak Yusuf. Ya, Pak, mohon diberikan tanggapan dulu karena ini rekan kami, Pak KC sudah ditangkap dengan dasar dianggap sebagai penodaan agama, penistaan. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak seorang advokat terhadap proses hukum yang diberlakukan kepada Pak KC? Silakan Pak YP. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi memang info dan berita yang sudah tersebar di mana Pak Muhammad KC juga sudah ditangkap, memang yang kami pahami di dunia advokat itu merupakan bagian dari upaya paksa dari aparat, Pak. Dan memang bagi pihak yang dirugikan, yang merasa dirugikan, dalam hal ini Pak KC dan keluarga, tentunya punya hak untuk yang namanya pembelaan. Apakah upaya paksa ini sudah dijalankan sesuai prosedur, dan apakah sudah didasarkan pada bukti-bukti yang memang memenuhi ketentuan unsur. Ini yang harus menjadi konteks pembelaan dari Pak KC. Nah, di dalam konteks pembelaan ini, apabila misalkan aparat mengacu kepada pasal 156A yang mengenai penistaan, itu yang saya pribadi berpendapat bahwa setuju tadi yang disampaikan oleh rekan SS, bahwa ini adalah dunia dakwah. Dunia dakwah ini adalah inherent melekat pada setiap individu yang beriman terhadap agamanya. Di masing-masing agama pasti punya ketentuan-ketentuan yang intinya dia membela agamanya. Nah, dalam konteks membela agama ini, dalam konteks dakwah ini, terus terang kalau dicari konteks atau contoh sederhananya, ini kan seperti sales mobil.
Sales mobil antara misalnya merek A dan merek B, tentu sales A akan bilang produk saya lebih bagus dibanding produk B. Dan itu tanpa bisa dihindari bahwa dia juga akan membicarakan tentang produk B. Karena kan demi untuk mengunggulkan produk A-nya dia. Nah, dalam konteks ini yang seharusnya tidak bisa dimasukkan di dalam objek dari pasal 156A tadi. Sepanjang hal-hal yang disampaikan itu didasarkan pada data-data yang memang valid. Nah, yang saya dengarkan beberapa video-video yang dibuat oleh Pak KC, kalau saya dengarkan dia punya dasar-dasar tersendiri untuk menyampaikan hal-hal itu. Itu yang nanti sebenarnya challenging juga buat pemeriksa atau penyidik nanti dan juga nanti para pembela, para advokat. Kalau itu nanti bisa dibuka di dalam pemeriksaannya, ya menurut hemat kami justru bisa menjadi blunder dalam konteks objek agama yang diperiksa ini. Karena kalau nanti semua yang ditanyakan oleh pemeriksa atau penyidik ternyata itu ada dasarnya semua yang disampaikan oleh pemohon KC, di mana pidananya kalau seperti itu? Makanya menurut hemat saya, konteks debat atau diskusi dalam rangka perbandingan agama ini tidak bisa menjadi objek dari pasal 156. Kecuali hal-hal yang disampaikan oleh seseorang itu dia tidak punya dasar. Misalnya menyebut sesuatu hal yang negatif gitu, tapi tidak punya dasar atau data yang valid. Itu yang menurut hemat kami bisa menjadi objek dari 156A tadi. Tapi kalau nanti dalam rangka pembelaan ternyata semua dasar-dasarnya sudah terbuka, bahkan dari sejak BAP sampai penuntutan maupun misalkan nanti pengadilan terbuka semua, itu yang terus terang itu menjadi blunder. Justru akan membawa efek yang kurang bagus buat terhadap objek si agama yang diperiksa nanti. Di mana seharusnya konteks debat seperti ini jangan dimasukkan di dalam pasal-pasal pidana, tapi masuklah di dalam diskusi atau debat mengenai perbandingan. Karena itu akan menjadi konsumsi positif buat masyarakat maupun bagi umat dari masing-masing. Bagi mereka yang mendengarkan, yang percaya itu akan mengambil mana yang menjadi jalan kebenaran. Bagi yang tidak percaya, dia tetap akan beriman terhadap agamanya yang lama. Itu yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa ini menjadi suatu objek pidana? Ini yang aneh. Makanya nanti karena kami sebagai golongan kaum advokat, tentunya teknisnya ada di dalam nanti pembelaan-pembelaan dari narasi-narasi yang akan ditanyakan. Nah, kalau narasi semua yang ditanyakan itu ternyata mempunyai dasar dan valid, bagaimana itu mau disebutkan suatu penistaan atau penodaan? Karena itu semua ada data-datanya. Jadi bukan asbun yang disampaikan. Demikian itu yang menurut hemat kami, Pak Yusuf, sangat sayang sebenarnya kalau ini dijadikan konteks kasus pidana. Karena justru dengan pemeriksaan yang dilakukan dari sejak tingkat kepolisian, itu bisa menjadi terbuka semua. Padahal seharusnya kan ini cukup menjadi debat, diskusi antar ahli-ahli atau imam-imam atau masing-masing agama tersebut. Jadi itu yang menjadi diskusi sehat. Kalau dijadikan di konteks pemeriksaan menjadi perkara pidana seperti ini, ya tentu masyarakat akan semakin bisa melihat. Memang semua ada pros and cons. Apa yang dilakukan Pak KC juga, ya ini suatu histori ya. Kalau bagi kita kaum Kristen kan persekusi ini sudah ada dari sejak zaman Romawi kuno. Dan ini selalu terus menerus. Tapi itu konsekuensi yang bisa berakibat perubahan yang besar terhadap negara tersebut. Dulu kan kita pelajari Romawi kuno bisa dari agama pagan sehingga bisa menjadi Kristen sejak Konstantin. Nah mungkin menurut saya Pak Yusuf ini suatu titik tolak ini, case ini mungkin tuh bisa mengarah seperti sejarah yang dulu terjadi. Betul. Demikian Pak Yusuf untuk sementara dari saya. Baik. Silakan. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya seandainya
penangkapan yang dilakukan terhadap Pak KC ini nanti di dalam pengadilan nanti tidak terbukti bahwa ada unsur pidananya, Pak? Ya jelas kalau dalam konteks pendapat saya tadi, bahwa menurut saya apa-apa yang disampaikan Pak Muhammad KC ini kan nanti akan diuji. Dan kalau ternyata terdapat data yang valid, dan semua itu akan dijadikan bukti-bukti pendukung pembelaan, ya jelas itu tidak dapat dipidana. Jadi Pak KC harus bebas dalam konteks ini nanti kalau misalkan hal ini bisa sampai ke pengadilan. Karena semua apa yang disampaikan itu terbuka semua, data-datanya disampaikan. Itu yang nanti harus dikumpulkan oleh nanti tim pengacara yang ditunjuk. Semua hal yang diucapkan itu ternyata ada data yang valid. Itu akan sulit itu. Mau dipidana gimana kalau itu datanya ada? Bisa dilakukan ini nggak, Pak? Bisa dilakukan penuntutan balik nggak, Pak? Kalau hemat saya ini penuntutan balik mungkin hal yang nomor 2 mungkin nanti jadi pertimbangan, Pak Yusuf. Karena pertama kalau penuntutan balik itu ini kan kalau namanya kasus pidana itu kan negara melawan orang yang melakukan tindak pidana. Kalau penuntutan balik kita mesti cari dasar pertimbangannya. Artinya penuntutan balik itu kan mesti ada unsur pidana yang dilakukan oleh pihak yang melaporkan. Nah, kalau pihak yang melaporkan ternyata unsur pidananya belum kita temukan, ya makanya menurut saya itu nanti biar menjadi pertimbangan kedua aja, Pak. Tapi yang penting sekarang fokus terhadap pembelaan yang diberikan kepada Pak KC nantinya. Demikian, Pak. Baik Pak YP. Jadi menurut Bapak tindakan yang dilakukan kepolisian untuk menangkap Pak KC itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Kalau menurut kacamata hukum, apakah berlebihan atau bagaimana, Pak? Memang yang namanya upaya paksa itu harus sesuai prosedur. Dan ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka pelaksanaan upaya paksa. Kalau ternyata di situ ada celah, itu yang menjadikan bahan pembelaan terhadap pihak yang dilakukan penangkapan. Nah, pembelaan itu tentunya nanti di pengadilan bisa dalam bentuk eksepsi, bahwa ternyata ada prosedur yang tidak dipenuhi pada waktu proses pemeriksaan di awal, itu yang akan melemahkan kasus ini. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah penangkapan ini sudah sesuai atau ya itu nanti tugas pengacara menurut saya, Pak, untuk diperiksa apakah sesuai prosedur dan sesuai dokumennya sudah dipenuhi. Karena kalau ternyata masih ada celah, itu menjadi bahan pembelaan dari pihak pengacara nantinya. Demikian, Pak. Baik. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, kita ke Pak SE. Pak SE, selamat siang Pak SE. Bisa dengar? SE siapa, Pak? Di-unmute dulu. Iya. Pak SE bisa di-unmute dulu, Pak SE. Oke, kita ke Pak HB dulu, Pak HB. Pak HB, selamat siang Pak HB. Di-unmute dulu, Pak. Pak HB. Pak HB. Di-unmute dulu, Pak. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Tidak terdengar suaranya. Pak HB. Oke, Pak RJ dulu. Pak RJ, silakan Pak RJ. Pak RJ, selamat siang, Pak RJ. Tolong di-unmute dulu, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak Yusuf, silakan, saya Pak. mau bicara, ya kan. Ini kan silakan. pernah undang-undang ini pernah diuji apa minta direvisi di review kan ke MK, tapi memang dibatalkan. Pasal 165 ini dibatalkan dan tetap mempertahankan pasal ini dengan argumentasinya adalah, tapi saya nggak terlalu ini itu pada masa ketua MK-nya pada saat itu Mahfud MK itu pas 165 ya. Persoalan ini kan sebenarnya kalau kita berbicara ini nggak usah kita bicara salah hukum, tapi ini adalah persoalan mayoritas diuntungkan di dalam pasal ini. Jadi kesemena-menaan dan pemaksaan, tekanan. Jadi sebenarnya tidak memainkan dalam argumentasi hukum di sini. Nah,
lebih banyak adalah tekanan massa nanti yang dimainkan. Kan banyak kasus-kasus presiden yang terjadi kayak kasus Liana di Sumatera Utara, di Porsa, di Tanjung Balai, hanya karena ngobrol ngalur ngidul antara ibu-ibu karena dibilang bahwa suara tuanya kegedean, akhirnya menimbulkan itu jadi penistaan agama. Kan itu. Kasus Tarik Serundo kan sebenarnya juga kasus ecek-ecek, cuma karena memang persoalan tekanan massa. Karena apa Pak? Persoalannya adalah waktu itu kan rankingisasi Muhammad itu kan 10, sementara Arswendo nomor 9. Dan itu dianggap penistaan agama kan. Jadi emang sulit kali kalau kita bicara ini. Ini memang akan menjadi persoalan. Ini bukan persoalan rasionalisasi hukum sebenarnya. Ini persoalan adalah tekanan massa yang dimainkan, akhirnya hukum tidak rasional. Sama seperti apa yang dilakukan, yang penangkapan terhadap si Saifuddin Ibrahim. Dia dihukum kan bukan karena persoalan apa, memang tekanan massa. Semua itu inilah negara hukum. Tapi bagaimanapun kita akan tetap berargumentasi hukum, mengatakan dari awal saya yang bilang Pak bahwa ini adalah kita akan berbicara mengenai kebebasan berekspresi dan pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Itu adalah hukum tertinggi sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum tertinggi daripada pasal-pasal lain. Seharusnya kalau mengacu pada undang-undang itu dengan sendirinya adalah gugur pasal 156 ini. Nah, yang menjadi kita kan yang tadi saya bilang hampir semua kasus-kasus seperti ini tidak pernah akan menang. Tapi minimal maksimal kita berjuang. Gitu, Pak. Kasus-kasus seperti ini ya hampir tidak menang. Kita pernah kenal kasus Yusuf Roni. Kenapa? Menurut Bapak kenapa tidak menang, Pak? Tidak bisa menang? Karena ada presiden-presidennya seperti kayak kasus Yusuf Roni itu kan seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan perjuangan dan perlawanan. Mungkin kita ke depan itu, maaf nih Pak, saya tidak pernah mau mengatakan segala itu, tapi saya berdasarkan presiden-presiden hukum yang pernah terjadi di bangsa ini, yang tidak pernah Tapi bagaimanapun kita harus terus melakukan perlawanan dalam bentuk ya penegakan hukum, gitu. Penegakan hukum, maksud saya penegakan hukum itu apa yang dilakukan oleh nanti kan kita akan buat itu adalah penguatannya adalah setiap di dalam diskusi ini kan bukan hanya kalangan Kristen aja yang hadir, tapi juga di kalangan Muslim boleh hadir untuk memberikan argumentasinya. Di situ ada keseimbangan kan, ada perimbangan. Kan nanti bisa dari saksi-saksi hukum itu nanti akan kita, saksi-saksi yang kita ya misalnya saksi-saksi di dalam diskusi-diskusi Zoom meeting itu kan nanti bisa kita punya Pak sebagai penguatan terhadap saksi penguatan terhadap Pak Muhammad Kacé. Jadi itu aja Pak. Jadi inilah memang dilematis di bangsa ini, disebut negara hukum, tapi ketika tekanan massa itu seringkali tidak pada objektif untuk menangani ini dengan baik. Kenapa kemarin ditangkap Pak Muhammad Kacé dengan polisi? Kenapa? Bukan karena soal penegakan hukum, tapi udah kadang-kadang hukum itu sendiri artinya terkalahkan dengan tekanan-tekanan ini. Ini sebenarnya presiden tidak baik. Nah, jadi ada dua hal yang akan dimainkan ke depan adalah kita main secara litigasi dan non litigasi. Supaya penguatan opini itu main juga di non litigasi. Jadi orang tahu, walaupun memang ya kita lihat presiden-presiden ini, moga-moga ada mujizat Tuhan yang mengatakan bahwa Pak Muhammad Kacé adalah tidak bersalah. Kan bisa saja terjadi dalam suatu hukum pengadilan. Tapi kita juga harus punya pesimis. Tapi yang saya tadi bilang ini adalah persoalan
presiden hukum yang sering terjadi. Nah, presiden hukum itu yang bayangkan saja ibu-ibu yang kasus Tanjung Balai itu kan hal yang ecek-ecek, tapi tiba-tiba menjadi hal yang luar biasa dan menjadi perhatian publik. Ini juga karena persoalan tekanan-tekanan ini, ya kan? Kalau kita mau jujur, ini adalah pasal untuk merugikan kita sebagai orang, kalau istilah kata sebagai orang minoritas. Karena ini pasal untuk kekuatan untuk mayoritas untuk melakukan tekanan dan penindasan. Jadi itu, Pak Yusuf Manibulu. Baik. Tapi meski begitu, kita tetap berjuang, kita tetap berupaya untuk melakukan pembelaan-pembelaan hukum terhadap Pak Muhammad Kc. Oke, makasih Pak Yusuf. Ya. Baik, terhadap hak asasi manusia bagaimana Pak? Kalau misalnya seandainya ini terus terjadi kepada pihak minoritas, ya, yang merupakan tekanan-tekanan dari mayoritas. Nah, kalau misalnya ini kita suarakan untuk supaya hukum internasional bisa melirik terhadap perlakuan-perlakuan hak asasi manusia gitu loh. Bagaimana menurut Bapak? Itulah saya tadi bilang kan, Pak, dalam pembelaan kita terhadap Pak Muhammad Kc ada 2 kegiatan pembelaan yang kita lakukan. Pembelaan litigasi adalah pembelaan yang kita lakukan dalam bentuk-bentuk hukum dan argumentasi hukum dan legal hukum yang ada di pengadilan nanti. Tapi pembelaan kedua adalah non-litigasi. Non-litigasi ini adalah untuk membangun opini publik bahwa ada terjadi sesuatu persoalan penindasan terhadap kalangan minoritas di negara yang mengatakan negara hukum. Lalu nanti itu akan menjadi akan menjadi catatan bagi Komnas HAM maupun juga dunia internasional persoalan-persoalan ini, bahwa ada terjadi pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan orang untuk berpindah agama, kebebasan orang untuk menyampaikan mengapa dia pindah agama. Ini kan sebenarnya kan bahwa Pak Muhammad Kc kan dia intinya dia lebih pada ingin mengatakan kenapa aku pindah agama. Itulah argumentasi yang dia lakukan. Sebenarnya ketika dia menyampaikan itu kan bukan hanya menyampaikan dalam bentuk-bentuk pribadi. Hanya lebih pada saya lihat ya, forum-forumnya adalah forum-forum di mana ada diskusi di situ dan semua orang bisa masuk di situ. Artinya tidak monolog ya, tidak monolog, tapi ada di situ dialog di sana. Jadi itu juga bisa menjadi nanti catatan kita, Pak, dalam pembelaan. Ya. Nah, tapi dua hal yang harus kita lakukan ke depan adalah persoalan litigasi dan non litigasi. Non litigasi adalah kita terus menggulirkan itu di tengah persoalan hukum nanti. Ada persoalan non hukum yang akan kita lakukan supaya ini menjadi kesadaran publik bersama bahwa seringkali terjadi masalah-masalah berekspresi dan menyampaikan pendapat itu selalu dikekang dan selalu ditindas melalui sebuah atas nama tekanan massa, gitu loh. Akhirnya hukum itu tidak rasional. Makasih, Pak. Ya, baik. Atas nama tekanan massa, tekanan agama ya? Ya. Karena dianggap sebagai penodaan atau penistaan agama. Iya. Padahal penodaan penodaan dan penistaan itu kan harus dibuktikan. Apa makna penodaan dan penistaan itu? Karena persoalannya juga kalau kita melihat dari mereka ini kan aneh-aneh. Karena persoalan kayak bahwa katanya Alkitab itu dipalsukan seperti apa, itu kan menjadi nanti kita itu masuk dalam non litigasi, bukan ketika Yahya Waloni ngomong begitu, dia mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan, orang sudah laporkan dia nggak pernah ditangkap karena tidak ada tekanan, kan gitu. Nah, padahal itu mereka udah masuk unsur itu. Banyak lagi berbagai kalangan yang katanya mualaf yang melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan lebih daripada Pak Muhammad Kc. Kan itu. Betul. Apalagi seperti katakan Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam salib ada
ada jin kafir. Kalau memang ada jin kafir di mana bisa dibuktikan melalui Al-Quran ayat berapa? Ini kan nggak bisa mereka buktikan. Tapi ya bisa aja mereka karena persoalan mereka mayoritas, akhirnya itu mereka bisa menang, gitu. Banyak hal Pak sebenarnya. Dan juga yang penistaan yang mengatakan si Rizik mengatakan bahwa kalau ISIS itu nggak punya bapaknya, lalu bidannya siapa kan gitu kan? Itu juga adalah bentuk-bentuk penistaan yang harus bisa disampaikan dalam bentuk-bentuk non litigasi. Jadi biar juga kita sampaikan juga kepada masyarakat, kita sampaikan juga kepada dunia internasional bahwa ada persoalan pelanggaran HAM di Indonesia melalui Pak Muhammad Kc. Hak asasinya dirampas dengan tindakan semena-mena. Ya kemarin karena dia cuma pakai kolor doang, pakai celana pendek aja langsung dibawa begitu. Hanya karena tekanan massa yang ada di Bali kan. Gitu. Semestinya kan polisi tidak di situ. Bukan tekanan massa di Bali, Pak. Apa, tekanan massa dari atas pernyataan yang disampaikan oleh pengurus MUI. Ya. Maaf mungkin kayak nah tekanan mungkin saya sedikit agak ini tadi. Tekanan massa yang atas pengurus MUI itu kan sebenarnya polisi tidak bisa melakukan hal itu. Jangan hanya karena tekanan-tekanan begini. Lama-lama orang kita nggak tahu, dikit kepleset ngomong, lalu serta-merta langsung tangkap, ya kan? Seperti kayak kasus Ahok betul. Itu sebenarnya itu kasus jauh kali itu sebenarnya, bukan kasus di pilkada dia ngomong, tapi berapa tahun yang lalu diedit, lalu itu menjadi pembenaran. Ini kan harus kita sampaikan gitu. Ya, sepanjang pengalaman saya lihat persoalan penistaan agama ini tidak pernah kalangan minoritas itu dimenangkan di dalam pengadilan. Terakhir adalah mungkin Pak Saifuddin Ibrahim. Terakhir kalau Bu Liana kan itu kan orang Konghucu sebenarnya, bukan orang apa ya, dia hanya bicara karena persoalan toa. Ini persoalan toa aja diomongin sampai orang masuk penjara, kan luar biasa ini. Ya, hukum yang tidak berjalan di dalam ini ya, tidak berjalan dalam kebenaran itu. Jadi itu Pak, jadi seringkali atas nama ini kan karena atas nama ini juga harus kita sampaikan juga ke depan bagi mereka yang mengatakan bahwa partai nasionalis, partai yang katanya lebih pada, kan ini kan juga kadang-kadang partai nasionalis ini kan kalau kasus begini tidak ada untuk berbicara maupun di Komisi 3 mau apa. Tapi oke lah, kita abaikanlah itu. Tapi yang menjadi yang harus menjadi penekanan kita ke depan, kita harus fokuskan itu bahwa ini adalah sebuah kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat, bahwa tidak pernah, dan kita harus sepakat di dalam melihat ke apa yang Pak Muhammad Kc, tidak ada satupun penistaan agama di situ. Gitu. Itu harus ditekankan Pak Yusuf, bahwa tidak ada pemuka penistaan agama, itu hanya karangan aja, hanya sekedar ingin mendalilkan untuk menangkap Pak Muhammad Kc. Oke, makasih Pak. Pak RJ, ini pada tingkat mana kondisi ini sehingga kita bisa mengarahkan ke non-litigasi? Non-litigasi itu kan nanti kan itu akan kita disampaikan Pak. Kayak misalnya Bapak nanti setiap hari mengudara dengan sebuah kegiatan itu, sampaikan aja terus bagaimana gitu. Kedua adalah beropini terus kita di dalam media sosial tentang persoalan-persoalannya Pak Muhammad Kc. Tapi memang enggak, maksud saya begini Pak, ini kan hak asasi manusia di dalam kebebasan berekspresi, terus mengeluarkan pendapat, berceramah, tentu kan semuanya ada dasar-dasarnya, apalagi itu disampaikan di ruang publik, bukan secara monolog, secara satu arah. Jadi artinya dari pihak-pihak teman muslim pun bisa mempunyai hak jawab. Nah, kalau dengan adanya penangkapan seperti ini, kan berarti hak asasi seorang Muhammad Kc itu kan
dihilangkan, Pak. Nah, maksud saya pada saat mana kondisi ini kita bisa membawanya ke hukum hak asasi supaya dari pihak-pihak yang berkaitan bisa memberikan bantuan supaya jangan sampai terus terjadi ada lagi KC-KC yang lain gitu loh, Pak. Ya. Bapak mungkin bisa memberikan dasar-dasar hukumnya pada saat kondisi level mana itu bisa kita arahkan untuk minta perlindungan hak asasi manusia gitu. Kan ini mungkin bisa sampai ke internasional, Pak, gitu loh. Pada saat mana itu kondisi itu memungkinkan. Ini kan akan menggulir terus, akan menjadi perhatian bagi dunia internasional. Kalau kita bisa setiap kali nanti baik dia persidangan ataupun tidak di persidangan, itu terus diopinikan, diapakan, supaya itu menjadi perhatian. Nah, perhatian internasional itu kan menjadi perhatian internasional. Mungkin Pak Yusuf Manibulu juga nanti bisa buat dialog-dialog yang lebih kreatif lagi tentang bagaimana Pak Muhammad tentang kasus-kasus Muhammad Kacé. Jadi dia terus kita gulirkan terus, Pak. Dan itu akan menjadi perhatian bagaimana membangun opini dan terciptanya opini. Karena kalau opini itu kan, opini publik itu kan, dia tidak karena jumlah orang banyak, tapi satu orang pun bisa mempengaruhi opini seluruh orang. Nah, jadi itu yang akan kita sampaikan ke depan, persoalan-persoalan seperti ini, gitu. Dan itu juga bisa kita akan sampaikan ke Komnas HAM. Ya. Kenapa Komnas HAM internasional maksud Bapak? Komnas HAM internasional? Saya nggak tahu kalau Komnas internasional itu di mana sini perwakilannya ya Pak. Saya nggak tahu. Tapi nanti coba dicek lagi. Di Komnas HAM yang ada sekarang juga di Indonesia ini juga harus kita sampaikan, gitu. Bahwa kenapa? Inilah perjuangan hukum kita di dalam non litigasi juga Komnas HAM. Bahwa banyak kali terjadi persoalan-persoalan sebenarnya yang tidak perlu ada, yang tidak perlu dilakukan, bahwa mereka tidak pelanggaran hukum, tapi terjadi penindasan di sana, terjadi di mana negara abai, negara lalai terhadap warganya. Ini kan Muhammad Kacé ini kan dia dibiarkan, diabaikan oleh negara. Dan para kelompok-kelompok MUI maupun massa MUI ini dengan semena-mena mereka melakukan itu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu mayoritas. Tapi bos demikian, kita akan menggugat negara supaya negara hadir. Nah, itulah melalui Komnas. Kita laporkan ke Komnas HAM. Nah, dari hasil Komnas HAM, kita akan sampaikan itu di dalam, kita suarakan lagi, terus-menerus bergulir sampai dunia internasional mengetahui. Mungkin gitu Pak Yusuf Manuli. Iya. Saya nggak tahu kan kalau itu kan di dunia internasional, kalau masalah hak asasi kalau nggak salah di Den Haag ya, di ininya. Kalau di Den Haag ya. Tapi kalau perwakilannya di Indonesia saya nggak tahu apakah ada apa enggak. Karena saya belum pernah dengar teman-teman menyampaikan itu ada perwakilan di sini. Tapi kalau Komnas HAM ya kan adanya di Jalan Latul Harari. Tapi mungkin itu aja Pak. Kita akan berjuang terhadap persoalan ini baik secara litigasi dan non litigasi. Tapi maaf kalau mungkin saya seperti pesimis, bukan saya pesimis, tapi itulah presiden hukum yang terjadi di negara ini, di mana tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini memenangkan kalangan minoritas. Karena kalau dia dimenangkan, biasanya mereka akan melakukan kekacauan-kekacauan yang luar biasa. Mereka akan melakukan tekanan massa, mereka akan membuat kericuan-kericuan. Itu mereka akan lakukan itu. Memang ini udah grand strategi yang mereka lakukan. Saya nggak tahu apakah karena kenapa, tapi saya tahu juga karena mungkin juga ini kan ya bagian dari sebuah politisasi agama yang dimainkan di Indonesia kan salah satunya ini. Sebagai posisi tawar mereka terhadap negara, bahwa mereka ada, mereka eksis, mereka perlu
diperhatikan. Padahal mereka itu sebenarnya lebih kecil dari kalangan mayoritas itu. Mungkin itu, Pak. Baik. Iya, Pak. Karena saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, merasa ini sangat mengancam ya keberadaan umat Kristen, dan ini harus terus disuarakan supaya artinya dari internasional pun bisa melihat ada kondisi seperti ini di negara yang memang berasaskan negara hukum, tapi hukumnya berjalan hanya berdasarkan tekanan-tekanan massa itu. Nah, ini kan sangat disayangkan, dan kita perlu terus untuk menyuarakan ini ya. Dan ini merupakan berita duka buat kalangan kekristenan. Jadi saya berharap juga teman-teman kekristenan untuk bisa bersatu untuk terus menyuarakan sebelum Anda juga menjadi korban nanti di hari-hari selanjutnya. Karena kalau ini tidak disuarakan, maka sepertinya apa yang mereka suarakan, apa yang mereka lakukan, itu akan menjadi sebuah kebenaran, padahal ini sangat merugikan kelompok-kelompok minoritas seperti kita-kita ini. Seperti misalnya Rizik Syihab itu yang pernah bahkan mempublikasikan lewat YouTube-nya bahwa penggal kepala pendeta-pendeta. Nah, ini seperti ini kan kok dibiarkan gitu loh. Niat yang sudah ada, bahkan disuarakan, mengajak, memprovokasi orang lain, tapi kok nggak pernah ditangkap gitu loh. Mungkin bagaimana menurut pendapat Bapak? Coba Bapak sampaikan. Itulah yang saya bilang bahwa negara abai. Ketika ada pengancaman seperti itu, mesti itu kan udah pengancaman. Udah ada rencana untuk melakukan pembunuhan. Dengan mengatakan menyuruhkan penggal. Nah, tapi kan nggak ditangkap. Karena apa? Memang persoalan ini adalah karena di negara seringkali tekanan massa, karena kalau mereka adalah punya massa banyak, seringkali kalangan-kalangan partai politik itu memanfaatkan mereka. Memanfaatkan mereka. Sama hal seperti kasus GKI Yasmin, kita tahu. Maaf, mungkin itu kan penodaan. Dia sudah dimenangkan di Mahkamah Agung. Dan dalam kasasinya sudah dimenangkan. Tapi apa? Sampai SBY pun selesai dia kekuasaannya, dia tidak pernah itu eksekusinya. Nah, bahkan kemarin itu adalah sebenarnya itu udah penyimpangan di dalam sebuah keputusan hukum, karena kasasi itu jelas tidak ada itu mengatakan merelokasi dari tempat yang sebenarnya ke tempat ke tempat lain. Kata-kata makna redaksi dari relokasi itu nggak ada. Nah, ini yang terjadi. Menurut saya, memang ke depan kita harus memiliki Pak Yusuf, selain ada tim advokasi, jadi harus juga dibuat lagi tim media. Kenapa tim media itu? Supaya gini Pak Yusuf, supaya kalau bisa adalah orang-orang yang memiliki jaringan media itu bisa mengundang Reuters, bisa mengundang CNN internasional untuk meliput Pak Muhammad Kc ke depan. Supaya itu akan menjadi perhatian publik. Misalnya media-media Belanda yang ada di Indonesia perwakilannya. Jadi mereka tahu setiap kali Pak Muhammad Kc lagi diadili di situ. Jadi media-media internasional itu tahu. Nah, makanya itulah salah satu non litigasi yang harus kita lakukan, supaya itu akan menjadi catatan tersendiri nanti di dunia internasional mengenai persoalan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Itu masih belum bisa tersampaikan dengan baik di Indonesia ini, bahwa masih ada pelanggaran HAM mengenai kebebasan berekspresi ataupun kebebasan orang beragama. Nah, itu akan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah ke depan. Oke lah, mungkin di dalam negeri pemerintah kita kelihatan baik-baik saja, tapi kan kalau di dunia internasional itu kan menjadi catatan. Oleh karena itu kita butuh tim media, harus ada buat itu media ke depan untuk memfokuskan kapan liputan-liputan yang ada di liputan Pak Muhammad Kc nanti dari dia dari sampai semenjak ditangkap sampai nanti vonis terakhir itu harus menjadi
tidak boleh terabaikan, semua orang harus tahu dan itu menjadi perhatian publik gitu. Iya. Nah, jadi kalau bisa sidangnya sidang terbuka, Pak. Jadi semua bisa nonton gitu. Memang itu akan sidang terbuka, Pak. Kalau kasus ini nggak ada sidang tertutup. Sidang tertutup itu adalah kalau misalnya kayak pakai TV live, saya nggak tahu. Dulu kan pernah waktu zamannya si ini. Tapi kan sekarang udah nggak boleh. Waktu kasus Mirna dulu kan, karena itu memang melibatkan kekuatan besar para pengusaha orang-orang kaya bohir-bohir Cina. Maaf nih, bukannya rasis, Pak. Jadi adalah kekuatan bohir yang pada saat itu bermain di sana. Nah, kalau kasus ini pasti akan nanti yang itu ya, Pak, yang kopi cyanida itu ya. Kopi cyanida. Itu kan coba Bapak bayangkan live begitu kan berapa miliar tuh habis sekali live. Kalau apalagi dia sampai 1 harian itu penuh. Saya nggak tahu apakah televisi itu dibayar atau memang ada main di belakang itu untuk membayar itu kan. Karena kita nggak tahu namanya, apalagi itu tidak berhenti live-nya. Nah, tapi saya tahu belakangan saya dengar informasinya udah nggak boleh lagi seperti itu. Tapi memang kalau persidangan seperti ini biasanya persidangannya terbuka, Pak. Enggak, maksud saya yang seperti kayak kopi cyanida itu, si Mirna tuh. Hampir nggak mungkin lagi, Pak, nggak boleh karena itu udah ada fatwa Mahkamah Agung kalau masalah persidangan begitu, Pak. Sudah nggak boleh lagi. Kalau boleh sih pasti apa? Kalau bisa begitu kan udah live itu dunia media-media internasional. Nah, tapi mereka datang aja untuk meliput aja, jangan sampai ketika Pak Muhammad Kacih dalam kasus ini itu tidak terdengar kabarnya, beritanya dan lain-lain. Itu sangat Pak Muhammad Kacih bisa dirugikan di sana. Gitu. Iya. Jadi kita harus support secara perhatian publik itu melihat persoalan Pak Muhammad Kacih dengan baik, sehingga dia tidak dirugikan. Kalau misalnya kita biarkan tidak senyap saja, besok udah getok palu tuh, vonis. Makanya perlu perhatian. Makanya saya mengetuk teman-teman para pengacara untuk terpanggil hatinya untuk memberikan bantuan, ya, bantuan bantuan hukum kepada Bapak Muhammad Kacih supaya apa yang terjadi terhadap beliau itu benar-benar bisa ada ada istilahnya ada perimbangan gitu. Iya, boleh berkomentar, Pak? Boleh, silakan Pak. Oke, Pak Konsultan, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sorry, agak telat bergabung karena tadi barusan ikut sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat ya. Nah, saya coba memikir dulu dekat kereta api, jadi kalau ada suara kereta api mau dimaklumi Pak. Ya, oke Pak, menurut saya gini, ini kan saya justru benar-benar mengecam ini. Ini memperpanjang daftar tindakan diskriminasi dan kriminalisasi atas intoleransi terhadap kaum Kristen ya. Masalahnya selalu terulang. Jadi kasus-kasus yang terjadi di negara kita kerap muncul akibat, menurut saya itu desakan publik atau massa. Ini jelas memang membuat proses penegakan hukum menjadi rentan melanggar HAM itu. Dan rentan dengan tafsiran publik dan penegak hukum. Nah, memang ini saya pikir memang perlu ada uji materi ya terhadap undang-undang agama ya, karena kalau saya coba tafsir itu produk hukum yang melindungi produk hukumnya tersebut memang saya lihat lebih cenderung melindungi kaum mayoritas itu. Dan kesan mengandung multitafsir dan akhirnya kaum minoritas lah yang menjadi korban. Dan ini terus berulang-ulang. Dan saya sih sebenarnya agak sedikit kecewa juga dari pihak-pihak teman-teman Muhammad Kacih yang tidak mengantisipasi konsekuensi apa yang
yang sudah dilakukan oleh pihak Pak KC. Nah, kalau dari sisi konteks penginjilan atau gospel, itu memang sudah nggak laku lagi dari sisi manual. Memang media sosial itu alat Tuhan untuk penyebaran Injil, sehingga itulah yang harus dimanfaatkan. Dan saya sih justru dari awal sudah mendesak contoh Pak Saifuddin Ibrahim, menjauhlah dari Indonesia, tapi dari sisi tugas pelayanannya sudah tidak bisa lagi face to face, tapi lewat media sosial, dan itu sangat efektif ya. Contohnya Christian Friends. Nah, kembali ke persoalan Pak KC yang saya dengar tadi cukup kaget, dia diproses, ditangkap, dilakukan tindakan penangkapan. Nah, saya nggak tahu apakah ada surat pemanggilan. Nah, ini kalau saya lihat sih, saya sih melihat ada pelanggaran serius dari pihak penegak hukum ya. Iya. Ada kesannya itu di pemaksa. Nah, saya belum dengar bahwa Pak KC sudah tiba di Mabes Polri. Tapi dalam proses perjalanan dia ke sana, jauh lebih cepat dilakukan semacam penawaran advokasi kepada pihak polisian. Tim hukumnya sudah cepat bergerak ke sana gitu loh. Dan sampai dalam proses pemeriksaan terhadap beliau, semuanya penuh dengan tekanan dan intimidasi. Nah, Pak KC walaupun dia hamba Tuhan, tetap sisi kemanusiaannya pasti dia akan alami dari sisi kelemahan, tekanan gitu ya. Jadi saya pikir perlu ada semacam pendampingan cepat terhadap beliau. Dan kita perlu keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian dari sisi argumentasi hukumnya. Nah, ini bagi saya ini udah termasuk pelanggaran berat dan terus terulang-ulang. Nah, saya pikir nih berkaca dari masalah ini, dan ini akan terus berulang-ulang, tapi kita tidak ada semacam antisipasi bagaimana hal-hal KC-KC berikutnya terjadi. Nah, saya sih perlu sinkronisasi, sinergi antara kita dari pihak praktisi hukum dan dengan Pak Yusuf, perlu dibentuk LBH benar-benar khusus untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pihak minoritas, khususnya pada pihak Kristen. Nah, yang saya coba usulkan itu adalah nanti kita akan sinergi dengan para kedubes untuk adanya semacam sinergi gitu loh. Suatu saat ini ada semacam intimidasi dan kriminalisasi, kita sudah sounding ke mereka dan mereka ikut turut campur tangan. Selama ini kita tidak memberikan semacam penarikan terhadap kita tidak menarik mereka untuk coba ikut intervensi. Nah, ini saran saya perlu terobosan. Ya, betul. Dari pihak kita ya. Nah, ini karena proses sudah berjalan dan masuk dalam proses penyidikan, dan kita juga perlu mempersiapkan argumentasi hukum biar hakim perlu kalau bisa melakukan penemuan hukum baru. Saya sih agak sependapat dengan teman dari lawyer lain ya, agak pesimis. Saya pikir sih sikap pesimis itu tidak perlu disampaikan dan tidak perlu pesimis. Kita tetap optimis gitu loh. Pak KC dalam memberikan pendapatnya itu dalam ruang diskusi, dalam ruang dialog, dan itu dia tidak tanpa data yang dia baca itu yang disampaikan. Ayo kita berdiskusi. Persoalannya di mana? Istilahnya pelecehannya di mana? Nah, itu yang perlu dipersiapkan matang. Jadi dari kita sehingga hakim bisa mengerti gitu, dan ditemukanlah putusan hukum yang adil dengan cara rekonsiliasi dan interpretasi yang kita bisa sampaikan secara utuh. Ya, kita juga bisa memberikan pemahaman yang baru kepada pihak hakim bahwa memang delik penodaan agama masih belum jelas ini di Indonesia. Inilah yang mengakibatkan inkonsistensi penafsiran aparat penegak hukum akan makna penodaan agama. Nah, ini pasti akan berdampak pada pelanggaran HAM. Nah, itu saya pikir sih akan ada nanti KC-KC lainnya yang akan dilakukan, karena kita ini bukan rahasia umum lah. Mereka melakukan tindakan hukum itu karena atas desakan. Nanti kita akan siapkan bukti bahwa
bagaimana dengan pihak-pihak yang sudah melakukan penodaan agama terhadap pihak Kekristenan. Kristen? Saya minta polisi menjawab itu mana tindakannya. Nah, jadi ada semacam keseimbangan. Jadi kalau kita berhadapan dengan pihak penegak hukum, kita harus lebih smart untuk bisa mengalahkan gitu. Cara argumentasi mereka dari sisi hukum, untuk kita lebih jago gitu loh, sehingga mereka pun mengarahkan ke opsi A, kita udah bisa mematahkan itu. Nah, saya pikir sih sebenarnya kita udah mempersiapkan hal-hal yang bisa membantu pihak KKC dalam memberikan edukasi dan tafsiran hukum yang bisa masuk logika pihak penegak hukum. Seperti itu, Pak. Jadi saya sih berharap dengan Pak Yusuf, dengan adanya perhatian penuh terhadap Pak KKC, perlu dibentuk pihak khusus untuk kaum Kristen. Karena ini akan terus berulang, Pak. Tapi perlu diperluas konteks pembelaannya dengan menggandeng pihak-pihak lembaga internasional atau kedubes gitu loh, sehingga pemerintah Jokowi yang terkesan membiarkan gitu polisi melakukan tindakan kriminalisasi ini, akhirnya ikut memberikan perhatian penuh terhadap masalah tersebut. Sementara sekian Pak Yusuf. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Konsultan. Ya, kita ke DS. DS bisa dengar? Ya, bisa Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Silakan Pak. Silakan Pak DS. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, memang saya setuju dari apa yang disampaikan dari pendapat rekan-rekan. Jadi permasalahan yang kita hadapin ini lebih besar pressure-nya, lebih besar tekanan massanya daripada pelanggaran hukumnya. Jadi lebih besar dari itu. Walaupun demikian, kita tidak boleh pesimis. Paling tidak tugasnya pengacara itu adalah meringankan, paling tidak meringankan hukuman yang diberikan kepada saudara kita Muhammad Kacin. Pak, suaranya hilang-hilang Pak DS. Iya, ini saya sudah ganti sama yang manual ini Pak, masih tetap. Kalau tidak pakai handset, kalau tidak pakai handset bisa nggak Pak? Coba supaya suaranya bisa maksimal gitu. Sekarang dengar Pak. Sekarang dengar Pak. Ya, oke. Sekarang dengar Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya, saya setuju dengan pendapat dari rekan-rekan sebelumnya. Jadi kasus Pak KC ini, penangkapan Pak KC ini lebih besar pada masalah pressure dari massa saja, massa daripada pelanggaran hukumnya. Ya. Terus kemudian memang ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama memang litigasi, yaitu upaya-upaya hukum yang nanti akan dilakukan para advokat, para pengacara. Nah, tentunya untuk para pengacara ini kita harus diberikan dokumen-dokumen, misalnya video-videonya Pak KC. Jangan sampai nanti pada waktu di persidangan mungkin videonya yang sudah dipotong-potong, Pak. Jadi perlu kita siapkan itu video-video yang lengkap, sehingga nanti pada waktu pembelaan itu kita tahu, oh ini videonya sudah dipotong. Ya, terus kemudian nanti kan kita juga bisa menerangkan bahwa dalam video itu kan kalau kita analogikan kan semacam diskusi akademik Pak, ya, atau ruang kelas. Jadi sebenarnya tidak boleh dipermasalahkan karena ada peserta-peserta lain. Jadi gini Pak DS, sorry saya potong sedikit. Jadi ada satu video yang mereka jadikan alat bukti itu sudah di take down Pak. Sudah di take down dari YouTube. Jadi itu bagaimana menurut Bapak, langkah apa selanjutnya yang harus diambil? Karena kan tadi Bapak mengatakan harus ada video-video yang sebagai alat bukti, jangan sampai itu sudah dipotong-potong terus kemudian merugikan Pak KC gitu. Nah, ini bagaimana ini kira-kira langkah yang harus diambil karena video yang dijadikan sebagai alat bukti itu sudah tidak ada di YouTube Pak, sudah di take down. Oke Pak. Halo, dengar suara saya Pak? Ya. Dengar Pak, silakan. Ya, video-videonya Pak KC ini kan banyak Pak. Artinya kalau kita tonton hampir serupa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak KC pada setiap videonya, hampir serupa. Jadi tidak ada masalah, kita siapkan saja, kita kumpulkan saja video-video yang ada untuk pembelaan pada Pak KC, bahwa Pak KC itu tidak ada unsur penistaan, tidak ada niat untuk menista, tetapi adalah niat untuk membela imannya, membela dirinya,
Itu yang memang nanti kita sampaikan. Dan kalaupun ada penistaan harusnya itu kan sudah dijawab oleh peserta diskusi. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai kepada pihak polisi karena sudah dijawab oleh peserta diskusi. Itu yang litigasi, Pak. Kemudian untuk yang non litigasi. Nah, di sini pentingnya ini bukan saja bukan hanya dari sisi hukum tapi dari non litigasi ini, artinya gini, non litigasi ini pelibatan umat Kristiani yang lain untuk ikut menyuarakan bahwa ada ketidakadilan di sini. Misalnya saya baca di YouTube itu Bu Sofiatul yang mengirim surat terbuka Fadlan mengirim surat terbuka kepada Presiden. Saya rasa seperti itu harus dilakukan oleh umat-umat Kristiani. Jadi dilakukan kepada Presiden, sampaikan kepada Menteri, apapun itu pokoknya selalu setiap hari harus dikumandangkan, Pak. Suarakan. Kemudian, kemudian untuk pelibatan HAM, saya rasa itu penting karena kita tidak diberikan kebebasan beragama, itu juga sudah termasuk pelanggaran HAM. Jadi kita bagaimana ajak Komnas HAM untuk ikut terlibat di situ. Kemudian, Pak, media asing. Mungkin ada kawan-kawan yang punya kawan media asing, ya kalau bisa kita ajak mereka ikut. Supaya mulai sekarang mereka memonitor apa yang terjadi kepada Muhammad KC ini. Dan yang lain para YouTuber, ya seperti Pak Yusuf Manubulu, ya lebih banyak lebih kreativitasnya untuk bagaimana menyuarakan ini sehingga nanti ke depan ya harapannya tidak ada Muhammad KC berikutnya ini, Pak. Saya rasa itu saja dari saya, ya. Jadi yang pertama upaya litigasi dilakukan para advokat, tolong dikumpulkan para video untuk video-videonya. Kemudian non litigasi itu keterlibatan umat Kristiani, bagaimana pelibatan HAM di situ, pelibatan para YouTuber Kristiani, dan pelibatan media asing penting di sini. Saya rasa begitu pendapat dari saya, Pak Yusuf. Ya. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak DS. Jadi saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa Pak KC ini sampai saat ini sudah 6 kali pindah tempat karena dengan posisi yang tidak nyaman, ya. Beliau dikejar, mau dianiaya, dipersekusi, bahkan dari mereka banyak yang menyuarakan bahwa Pak KC darahnya halal. Nah, inilah dasar-dasarnya sehingga Pak KC itu berpindah-pindah dan kemudian dengan situasi seperti itu, beliau ingin menyuarakan kebenaran bahwa artinya kondisi yang dia alami itu adalah tekanan dari kelompok-kelompok dari sebelah, dari orang-orang yang membuat kehidupannya. Nah, bagaimana keberadaannya, dia harus suarakan itu. Dia harus sampaikan itu, bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat Pak KC terus bersuara seperti itu. Jadi, seperti yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, tidak ada niat atau unsur-unsur yang namanya penistaan di situ. Itu hanya meresponi terhadap apa yang diperlakukan terhadap dirinya, dan memang ini hak asasinya Pak KC sangat ditiadakan kalau melihat dari keberadaan hidupnya saat ini. Artinya dia harus pindah-pindah tempat, tapi dia juga tidak mendapatkan istilahnya dukungan dari negara atau dari ini. Nah, malah sekarang sangat disayangkan kok tiba-tiba langsung ditangkap hanya karena ada desakan-desakan begitu. Oke, kita ke Pak SS dulu. Pak SS, selamat siang, Pak. Bisa dengar saya? Pak SS? Halo, Pak SS? Ya, Pak SS bisa dengar? Oke, mungkin Pak SS lagi sinyalnya lagi kurang ini. Silakan kalau ada bapak-bapak yang lain masih mau memberikan tanggapan, silakan, Pak. Ya, saya Pak Yusuf. Ya, silakan, Pak, silakan. Iya, kalau saya coba asumsikan bahwa memang negara seolah-olah menjadi wakil Tuhan ya untuk mengakui suatu agama tertentu. Sehingga terjadi diskriminasi terus-menerus ini.
Dan memang kita nggak bisa pungkiri memang terjadinya diskriminasi yang berlarut-larut itu juga ini contohnya terhadap kaum Kristen itu lantaran terjadi penguatan politik identitas ya, itu menurut saya ya. Dan juga desentralisasi politik di daerah-daerah. Jadi memang kalau saya coba cermati memang agenda mereka secara latin memang untuk coba menghijaukan Indonesia ini. Dan itu yang tidak diantisipasi oleh pihak-pihak kita gitu loh. Saya sudah mengamati ini dari sejak 10 tahun lalu. Agenda mereka memang mau coba menghijaukan negara ini. Dan persoalannya adalah bagaimana sikap kritis kita terhadap gerakan latin mereka. Nah, itulah yang disayangkan kita terlalu tidur terhadap masalah tersebut. Kita coba berpikir bagaimana masa depan anak-anak kita. Dan memang itulah yang tadi saya coba tekankan ya. Memang disinilah penguatan yang terus-menerus mereka lakukan melalui perpolitikan dan juga di akar rumput. Identitas mereka makin kuat. Dan ini akan menggeser nilai-nilai kebinekaan. Nah, memang mereka tidak akan mengangkat senjata lagi, tapi dengan sistem penguatan identitas itu jauh lebih efektif untuk menghijaukan Indonesia ini. Nah, saran saya ya, kita coba mulai melek dari sisi hukum dan melek dari sisi masalah eksternalnya. Dan ini kalau bisa untuk masalah Pak Aceh ini momentum awal. Pak Konsultan, headsetnya cabut dulu Pak, baru dipasang lagi Pak. Soalnya suaranya sempat mendengung tadi. Cabut dulu Pak, baru dipasang lagi. Bagaimana Pak? Halo? Udah bagus Pak? Tapi masih tetap mendengung Pak. Coba dicabut sekali lagi Pak, baru dicolok lagi. Ya, Pak? Udah bagus Pak? Oke, silakan Pak. Sudah. Iya, jadi saya ikut menikmati obrolan Pak Yusuf ya di YouTube. Tapi kita tidak terkena dengan hal yang sifatnya yang tidak lebih substansif ke depan gitu loh. Nah, karena tugas kita sama-sama penginjilan dan berani pikul salib, saya pikir perlu ada semacam antisipasi ke depan untuk kita menguatkan identitas kita, baik di mata masyarakat, publik, dan juga di mancanegara. Dan itu tadi yang saya coba sarankan, kalau bisa action kita tidak hanya melakukan tapi harus membangun sinergi yang kuat antara kita dengan pihak luar. Nah, di situ yang saya coba harapkan dari Pak Yusuf bisa membuka jalan itu, sehingga ketika pihak-pihak mayoritas mau melakukan hal-hal yang sama, mereka bisa mengerem gitu. Karena kita sudah punya kekuatan, keberanian, dan siap pikul salib untuk arogansi dan kemunahan. Itu sebentar Pak Konsultan begini Pak, kalau menurut saya begini, kalau menurut saya ini kan negara terlalu lemah Pak di dalam menyikapi tekanan-tekanan atau keinginan-keinginan dari kelompok-kelompok mereka gitu loh. Nah ini bagaimana langkah-langkah yang menurut Bapak secara hukum itu bisa maksimal? Karena saya melihat kalau ada pihak kekristenan yang memberikan laporan terhadap penistaan-penistaan yang mereka lakukan itu tingkat dewa itu. Itu bagaimana Pak? Kok negara sepertinya terlalu lemah? Kira-kira langkah apa yang kita bisa ambil Pak? Supaya kita artinya di kelompok yang minoritas ini paling tidak ya kalau misalnya negara tidak bisa memberikan kedudukan yang sama, paling tidak kita bisa cari solusi yang lebih pas buat kita ini yang dianggap sebagai warga negara kelas 2 ya. Memang sih di dalam undang-undang tidak disebutkan itu, tapi pada prakteknya kita ini benar-benar terabaikan dan teranatirikan gitu. Silakan Bapak berikan pandangan Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, terima kasih Pak Yusuf. Menurut saya kita perlu ada semacam audiensi ya, baik kepada lembaga-lembaga negara, termasuk dari pihak Kapolri gitu loh, meminta penjelasan terhadap tindakan kepolisian yang terkesan berpihak pada kelompok tertentu. Satu.
dan itu harus dilakukan secara cepat pasca ditangkapnya Pak KC. Kedua, kita melakukan pengaduan ke DPR. Coba kita sebentar Pak konsultan, maksud Bapak kita ajak dialog Pak Kapolrinya apa bagaimana Pak? perlu ada semacam dialog Pak. Jadi istilahnya itu coba meringankan atau menolong secara maksimal posisi Pak KC, kalau bisa meminta penjelasan dari mereka. Nah, penjelasan itu kan nanti akan jadi bukti kita di pengadilan gitu. Saya yakin Pak, kesulitan untuk menjawab. Makanya tadi di awal saya bilang, kita harus lebih smart dari mereka. Itu yang saya selalu lakukan ketika klien-klien ya. Baik dari pihak jaksa, polisi, dan sebagainya, kita harus lebih cerdas. Dengan jalan kita menyurati mereka apa bagaimana Pak? Menyurati dan minta dialog. Ya, dialog. Saya yakin mereka nggak bisa jawab itu. Karena kalau saya sih pribadi udah punya bukti nih. Bagaimana Anda bisa menjawab ketika proses? Suaranya hilang Pak. Ya gimana? Halo. Iya. Bagaimana Pak? Kalau Bapak yakin mereka tidak bisa menjawab, bagaimana? Halo Pak konsultan. Halo Pak, sorry Pak, tadi ada telepon masuk tadi. Iya. Silakan Pak, silakan diulang. Jadi menurut Bapak mereka tidak bisa menjawab karena apa Pak? Ya, pertanyaan saya, kira-kira jawaban mereka apa? Nggak mungkin ada Pak, karena satu, bagaimana perlakuan hukum yang sama terhadap pihak-pihak yang sudah terlalu berani melecehkan pihak manor Kristen, dan tindakan mereka seperti apa? Bagaimana sikap tindakan hukumnya yang sama bagi korban lainnya? Ada tadi teman saya yang telah melakukan laporan 2 tahun lalu sampai sekarang pun tidak diproses terhadap salah satu tokoh ulama. Nah, itu bisa dijadikan bukti kita untuk mempertanyakan konsistensi kepolisian terhadap tindakan hukumnya. Gitu. Dan saya pikir sih kalau untuk masalah Pak KC ini, saya pikir dari proses penegakannya ya untuk sementara dugaan saya sih agak terlalu prematur atau bagaimana. Nah, itu perlu kita coba minta penjelasan. Sehingga kalau kita sudah dapat informasi lengkap, ya kita perlu ajukan pra peradilan. Itu langkah pertama. Kedua, yaitu mengajukan penangguhan penahanan. Sekaligus kita mengumpulkan bukti-bukti di pengadilan ketika proses-proses yang kita lalui itu diabaikan atau tidak dikabulkan. Sementara baik Pak. Jadi kita memang harus upayakan yang maksimal ya supaya bisa memberikan bantuan hukum kepada Bapak Muhammad KC. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau menambahkan. Pak RJ, Pak YP. Iya, saya izin tambahkan Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya rasa kan ini, ini siapa dulu? Ya, silakan Pak YP, silakan. Oke. Kalau saya perhatikan jalan diskusi kita kan berarti ada 2 metode nih yang kita mau sampaikan sebagai pembelaan. Pertama adalah litigasi, di mana litigasi kan itu yang dilakukan oleh tim lawyer, itu sesuai prosedur, sesuai hukum acara yang ada. Dan kedua adalah yang menarik juga non litigasi, Pak. Jadi non litigasi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan di luar tata cara prosedur penuntutan, artinya di luar kewenangan yudikatif ini. Artinya di luar kewenangan polisi, jaksa, dan hakim. Jadi memang worth it juga Pak Yusuf, kalau memang dari kita ada link kita bisa sampaikan ini sebagai keluhan ataupun laporan masyarakat ya terhadap konteks kasus ini yang kita rasakan ini sangat berat sebelah ya, apalagi kalau pas dibaca itu di surat penangkapan ini cepat sekali itunya, dari sejak produk surat-suratnya sampai penangkapan itu
Kalau kita lihat jedanya cuma sehari itu sangat cepat sekali itu. Dan memang apalagi dibandingkan dengan tadi yang barusan informasi disebutkan ada satu kasus aja nunggu 2 tahun aja yang belum selesai. Nah, konteks ini kan yang sebagai objek dari laporan pengaduan masyarakat kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR. Kenapa di DPR? Karena DPR ini sebagai penyimbang kan. Dalam konsep trias politika ini dia sebagai legislasi. Cuma memang penyampaiannya nanti memang harus dibuat narasinya bagus, Pak. Jadi menjadikan bahwa seakan-akan ini adalah objek kasus yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana, namun menjadi suatu ruang debat antara ahli-ahli agama yang akan memperkaya pengetahuan masyarakat. Justru jangan ini dibawa ke pidana. Dan karena ini harusnya jangan dibawa ke pidana, berarti harus dibuat aturan khusus untuk konteks perdebatan seperti ini, supaya ini dilindungi menjadi suatu debat ilmiah akademis, memperkaya masyarakat, dan tidak menjadi objek pidana. Termasuk juga karena ini sudah kasusnya sudah viral ya saya rasa kalaupun ada link-link yang kita sampaikan ke perwakilan internasional untuk mereka juga bersuara, karena kasus ini kan kasus seakan-akan penekanan yang dipaksakan untuk segera dijalankan. Ya sebagai penyimbang, ya mungkin kita juga minta dunia internasional untuk bisa melakukan masukan supaya terjadi keseimbangan nih dalam penekanan seperti ini. Gitu kurang lebih, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik. Oke, Pak Konsultan, saya mau tanya sedikit tadi yang Bapak sampaikan mengenai hal yang kita perlu pertanyakan kepada Kapolri, kepolisian, itu mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah memungkinkan untuk kita lakukan itu supaya kalau bisa diskusi kita dengan kepolisian itu di ruang publik, jadi orang banyak bisa menyaksikan dan bisa menilai ya apakah tindakan kepolisian itu berdasar atau sesuatu yang merupakan tekanan atau pesanan gitu. Pak Konsultan mungkin bisa dijelaskan, Pak, silakan. Pak Konsultan Pajak. Pak Konsultan. Pak Konsultan. Pak Konsultan bisa dengar? Ya lo Pak, sorry. Ya. Yusuf, saya. Okay. Halo, bisa dengar ya, Pak? Bisa. Saya jawab ya. Ya silakan Pak. Jadi gini, Halo. Ya, nggak kedengaran Pak suaranya. Pak DS juga nggak kedengaran Pak. Pak DS. Iya Pak. Ya, nggak kedengaran suaranya Pak. Sekarang ya, jelas Pak. Saya sudah. Ya oke Pak Konsultan silakan. Saya udah jelas. Ya, dari mulai sekarang dilakukan upaya pendampingan hukum. Namun kita kalau bisa dari sekarang mungkin dari sejumlah lawyer yang ada waktu untuk langsung merapat ke Mabes Polri. Ya mudah-mudahan Pak Aceh sudah ada di sana atau kita menunggu. Dari situ nanti kita coba minta ruang terbuka untuk pihak kepolisian untuk koordinasi dengan pihak penyidik dalam transaksi tindakan penyidikan mereka, untuk kami bisa dikasih waktu bertemu dengan pihak Pak Aceh. Dari situ nanti kita bisa secara lisan adanya pemberian kuasa kepada kita sebagai penerima kuasa secara lisan, itu kan sah. Walaupun nanti prosesnya akan dilanjutkan untuk beberapa jam kemudian. Nah, dari situ nanti kita bisa bangun dialog dengan pihak kepolisian dan juga mempersiapkan waktu untuk kita bisa
meminta waktu bertemu dengan pihak mungkin direktur pidana umumnya atau pidana khususnya dan juga Kapolri. Kita surati sehingga dikasih kesempatan untuk kita bisa beraudiensi dan berdiskusi dengan pihak mereka, gitu loh. Artinya ini yang saya coba harapkan adalah kita mau nangkap kira-kira dasar mereka apa melakukan. Andai pun Pak Kace salah, andai saja. Bagaimana tanggung jawab hukum mereka terhadap pihak-pihak yang sudah melecehkan kaum Kristen. Nah, jadi kan ada semacam ambigu dan ketidakkonsisten polisi terhadap perkara yang sama, tindakan pidana yang sama. Nah, itu akan upayakan. Andai pun mereka mau, saya pikir itu pun hal yang positif buat kita, bahwa memang kita bisa simpulkan tindakan polisi selama ini secara sepihak dan lebih mengakomodir keinginan pihak massa atau mayoritas ketimbang pihak minoritas yang terus ditindas, dilecehkan, diintimidasi, dan dikriminalisasi. Nah, itu yang saya ingin coba lakukan pembelaan dan membukalah boroknya aparatur negara yang begitu di luar batas melakukan langkah-langkah hukum yang sungguh-sungguh tidak adil terhadap kaum lain gitu. Dan itu nanti langkah berikutnya juga coba dilakukan audiensi dengan lembaga negara dan juga pihak konsulat asing. Kita tidak bisa Pak batas untuk meminta pendapat hukum, pendapat atau argumentasi mereka, tapi kita perlu tarik pihak-pihak luar untuk ikut terlibat memberikan langkah-langkah yang bisa mengerem pihak kepolisian dalam hal ini yang terus mendiskriminasikan, kriminalisasi terhadap umat Kristen gitu. Saya nggak bilang minoritas, langsung ini. Ya, hanya saya sarankan kepada Pak Yusuf dan kawan-kawan, dari sisi tindakan penginjilan, ya lebih baik pakai media sosial, tidak langsung. Karena itu semua orang pasti pegang HP. Betul. Udah maju, dan itulah dimanfaatkan. Saya pikir memang saya ambil memetik hal yang sedikit rohani ya. Adanya COVID ini semua ini. Untuk manusia sekarang mendengar Injil lewat kayak Zoom seperti ini gitu loh. Cara Tuhan untuk penginjilan lebih merata dan meluas. Dan itulah kita manfaatkan gitu. Saya sebenarnya dari dulu mencari Pak Kace nih, kalau bisa disingkirkanlah dia ke tempat yang lebih aman, kalau perlu ke Dubes untuk meminta perlindungan hukum. Nah, ini yang mungkin tidak ada orang yang bisa memberikan arahan seperti itu. Sama dulu waktu Pak Ibrahim ya, saya coba ingin beliau melakukan tindakan-tindakan yang cukup jauh dalam penginjilan, tapi ya mungkin cara dia berbeda dengan cara saya berpikir ya. Nah, untuk tidak mengulangi kaca-kaca yang lainnya ya Pak Yusuf saya lihat cukup aktif ya dalam mencermati masalah-masalah kriminalisasi dan diskriminasi. Perlu ada semacam ruang diskusi khusus untuk mengantisipasi masalah yang sama. Ya, pasti akan lagi Pak. Jadi jangan kita coba terus menikmati diskusi-diskusi ini, tapi tidak berpikir jauh langkah ke depan seperti apa, bagaimana mengantisipasinya. Saya pikir kita harus lebih cerdas dari mereka, walaupun mereka mayoritas. Kita kan punya pikiran Kristus nih, jadi jauh lebih. Nah, makanya Tuhan bilang kan kita harus berhikmat ini untuk menggagalkan kekuatan iblis ini untuk menghambat penginjilan gitu. Sementara itu Pak Yusuf. Baik. Terima kasih Pak Konsultan Pajak. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Silakan, teman-teman yang lain. Pak RJ, Pak SS, atau Pak YP, silakan. Apa yang mau ditambahkan? Atau Pak DS? Ya Pak Yusuf. Sebenarnya semuanya itu sudah mewakili semuanya tuh Pak dari pendapat-pendapat tadi. Mungkin kita saring aja. Kalau masalah ke Kapolri sih menurut saya nggak perlu lah. Kalau untuk pendekanan kepada
pada persoalan penangkapan ya bisa juga kita ke lembaga ombudsman. Bagaimana? Nggak usah lah itu. Tapi ke Komnas HAM aja lah Pak kita mainkan. Dan kedua adalah Kompolnas, supaya Kompolnas juga merekomendasikan persoalan ini kan di non litigasi kita. Kalau di litigasinya kita udah siap, udah ini. Di Kompolnas ini kita harus sampaikan ke Kompolnas bahwa ke pihak kepolisian ini kadang-kadang keberpihak di dalam penegakan hukum itu tidak berpihak, selalu berpihak kepada tekanan massa dan dia tidak pada persoalan penegakan hukum. Mungkin di situ aja lah Pak. Kita tadi udah panjang lebar. Nanti saya tadi udah cukup itu aja dan saya sudah lihat kayaknya kita sudah mulai mendapatkan langkah gerak untuk membela Pak Muhammad Kacik kalau memang diizinkan. Ya, baik. Terima kasih Pak RJ. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Saya cukup Pak Yusuf. Baik. Oke, Pak DS masih ada yang mau ditambahkan? Pak DS? Oke, baik. Pak DS bisa dengar? Pak DS? Oke, Pak Konsultan Pajak masih ada mau ditambahkan Pak? Sebelum kita ini close. Pak Konsultan Pajak? Iya Pak. Saya pikir sih saran saya, ya harapan saya ya pengguna medsos ya perlu dalam hal memberikan, maksudnya dalam hal memberikan ekspresi di media sosial. Sejauh yang saya tangkap sih memang sebenarnya tidak ada kesalahan, karena memang pada dasarnya asas kemerdekaan mengeluarkan pendapat kan sudah diatur di Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau nggak salah di pasal 28 itu apa ya. Nah itu yang perlu kita coba berikan edukasi kepada pihak penegak hukum, ke pemerintah gitu loh. Ini sampai kapan kriminalisasi dan penindasan ini terus dilakukan terhadap minoritas? Anda taat peraturan atau tidak gitu? Peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Dasar sudah jelas itu kok. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu apalagi sebatas diskusi dan coba berdebat, ya itu hal-hal yang lumrah lah. Berbeda ketika itu disampaikan di luar publik tanpa ada dasar-dasar yang penunjangnya. Nah ini ya yang saya pikir tetap dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang rutin melakukan penginjilan di media sosial, lakukanlah itu, dan perlu juga semacam memberikan edukasi Pak, ada argumentasi hukum juga ditambahkan pada pihak mereka gitu loh, sehingga mereka bisa paham, karena kan ya kelemahan dari mereka kan merasa tersinggung langsung lakukan langkah hukum. Nah, kalau bisa ditambahkan juga nilai-nilai hukumnya kepada pihak mereka. Dan juga kalau bisa secara menyampaikan sesuatu yang sifatnya pelayanan dan perbedaan dari sisi doktrin teologi, harus disepakati dulu bahwa ini berdialog, berpendapat, kalaupun ada perbedaan jangan dibawa ke hati. Saya pikir ya mungkin lebih smart lagi lah kita dalam menyampaikan Injil itu. Pasti masuk ke telinga mereka, hanya jangan sampai mereka menimbulkan rasa kepahitan gitu ketika cara-cara menyampaikan pendapat kita dari sisi firman Tuhan itu terlalu ekstrim gitu. Sementara itu dulu Pak Yusuf. Baik Pak. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Pak DS, Pak YP, Pak SS, Pak RJ, Pak Konsultan Pajak, dan teman-teman yang lain yang sudah masuk, cuma mungkin karena sinyal tadi agak kurang maksimal ya. Terima kasih, dan kita akan koordinasi selanjutnya supaya kita bisa segera action untuk memberikan bantuan kepada Pak KC, pendampingan. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus sumber kehidupan memberkati bapak-bapak yang terus bekerja untuk sebagai tim advokasi dan juga yang mempunyai hati untuk menyuarakan kebenaran ya.
Karena bicara hukum tidak pernah bisa dilepaskan dengan yang namanya bicara tentang kebenaran atau Injil, ya, karena itu menjadi dasar keadilan dan kebenaran, itu menjadi suara yang utama yang harus disuarakan di dalam hukum. Dan teman-teman yang sudah join, terima kasih, doa kami buat Anda semua, dan kita akan ketemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.